Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah hadratul mukarramin, para alim saha ulama, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia. Bersyukur kehadiratnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam, serta diberi kenikmatan bisa kumpul di rumahnya Allah, mengaji bareng-bareng, berzikir bareng-bareng. Semoga amal-amal kebaikan ini selalu diistiqomahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, serta amal-amal baik ini diturunkan kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kita niatkan juga berkahnya kita mengaji Al-Quran menjadi asbab kemakmuran, keberkahan diri kita, keluarga kita, kampung halaman kita, negara kita, dan di seluruh belahan dunia. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian fashohah serta tafsir pada ayat 6 ya. Pada ayat 6 halamannya 108 ya. 109 ya, ayat 10 ya, keliru ya. Kita ulang lagi ayat 10 halamannya 109. Sudah ketemu semua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Yang kita panjangkan 4 harokat, ada 2 tempat. Pertama bi ayatina, nama matnya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian yang kedua ulaika, ini mad wajib muttasil ya. Wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم Di sini yang panjang ya ayyuha sama ya mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum Nah, di sini ada contoh qalqalah ayyabsutu ya baknya qalqalah ya. Kemudian tu. Nah, di sini contohnya sama dengan yang sebelumnya yaitu mad jaiz munfasil. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Nah, di sini panjang pendeknya kita jaga. Fakaffa, fa-nya pendek karena hamzah alif setelahnya itu atau hamzah berharokat ya. Fakaffa aydiyahum, mengatakan ya. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Di sini qalqalahnya pada kalimat walaqad. Nah, walaqad gitu. Kemudian mat yang dipanjangkan 4 harokat bani. Nah, di sini contoh mad jaiz munfasil. Adapun isra ra ini mat wajib muttasil ya. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. Sa ya, cara mengucapkan sa. Waba'atsna ya. Cukup ujung lidah diletakkan gigi seri yang depan, itu gigi depan atas. Waba'atsna nah, seperti itu ya. Waba'atsna minhum 12 naqiba.
Wa qala Allahu inni ma'akum. Nah, di sini yang mendengung inni. Nah, ninya mat tabi'i 2 harokat, cukup 2 harokat nggih. Wa qala Allahu inni ma'akum. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Yang mendengung di sini wa amantum. Nah, pertama nun mati ketemu ta adalah ikhfa hakiki. Kemudian mim mati ketemu ba, namanya ikhfa syafawi. Sama-sama ikhfanya. Yang satu ikhfa hakiki karena kaitannya adalah nun mati. Yang kedua ikhfa syafawi karena kaitannya adalah mim mati atau mim sukun ya. Kita contohkan lagi. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم Nah, di sini banyak mendengung ya. Pertama la'ukaffiranna. Nah, di sini nun tasydid. Ya, kemudian yang kedua ankum. Nah, nggih. Nun mati ketemu kaf adalah ikhfa hakiki nggih. Qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري Nah, di sini yang mendengung khilan itu ya, wala udkhilan lanna itu mendengung tanwin, nun tanwin. Kemudian jannat, nah nunnya juga tanwin. Tanwin ketemu ta. Nama bacanya sama yaitu ikhfa hakiki nggih. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Nah, di sini yang mendengung pertama faman kafara. Nah,
Yang kedua minkum. Nah, kemudian contoh qalqalah faqad dhalla. Kalimat sawaa namanya mad wajib muttasil. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم Nah, di sini yang kita perhatikan pertama qalqalah naqdihim. Mem mati ketemu mem, nama bacaannya idgham mimi atau idgham mislain ya. Kemudian mendengung lagi la'anna. Nah, di sini nun tasydid. Nanya juga panjang karena harokatnya berdiri ya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa nasu hadza. Nah, di sini yang mendengung non mati ketemu mim. Nah, nggih, mendengung namanya idgham bihunna. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa nasu hadza. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ fa'fu anhum wasfah. Nah, ini kita bedakan mengucapkan hak dengan hak. Nah, di sini hak ya. Wasfah bukan wasfah. Nah, ini beda ya. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga hati kita selalu diterangi dengan nurnya Al-Quran. Amin. Kehidupan kita, keluarga kita dibarokai dengan berkahnya Al-Quran. Allahumma amin. Kita akan bacakan terjemahan serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ayat nomor 10 dari surah Al-Maidah yang artinya, adapun orang-orang kafir dan membohongkan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Jadi di sini masih ada kaitan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan amal soleh, ya, menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat agung. Dan di sini Allah menjanjikan orang-orang kafir, orang yang ingkar terhadap wujudnya Allah, bisa juga orang yang ingkar terhadap nikmatnya Allah, dan mereka membohongkan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, membohongkan keagungan-keagungan Allah yang berada di dalam para nabi, para rasul, atau dalam makhluk-makhluknya Allah yang lain. Nah, di sini Allah menjanjikan apa? Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Semoga Allah lindungi kita semua. Nah, dengan kita mempelajari Al-Quran, membenahi bacaan panjang pendeknya, membenahi bacaan tajwidnya, idhar idgham gunnahnya, ini semoga kita sebaliknya ayat ini, kita digolongkan orang yang beriman dan percaya dengan ayat Allah, dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita tidak dimasukkan ke neraka jahim, akan tetapi kita dimasukkan ke Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Allahumma amin. Nah, maka kita mau berangkat ngaji, dari rumah itu sudah merenung, sudah berdoa, berniat, ya Allah, aku berangkat subuh-subuh bahkan tahajud, gitu, ingin mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ingin mempelajari makna-makna Al-Quran. Semoga diriku engkau golongkan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Kau golongkan diriku ini termasuk orang-orang yang percaya dengan Al-Quran, sehingga engkau pilih diri kami semua termasuk penghuni-penghuni surga tempat kenikmatan. Allahumma amin. Kemudian ayat yang berikutnya, hadirin hadirat, yaitu ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka darimu, dari kalian, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal atau berserah diri. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, ya, wahai orang-orang yang beriman, selalulah kalian itu mengingati nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling agung, yang paling besar, nikmatul iman, nikmatul Islam. Karena dengan dua nikmat ini kita layak untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Nah, nikmat yang berikutnya apa? Kita nikmat, sangat-sangat nikmat, dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini Masya Allah, umurnya memang pendek-pendek, 60-70 tahun, bahkan mungkin ya sebagian 90-an tahun, ada juga yang 100 tahun, tapi sangat jarang, ya. Akan tetapi berkahnya kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, amal-amal kita pahalanya ditikel-tikelkan, dilipat gandakan oleh Allah. Contohnya kita bisa sholat subuh berjamaah, semoga istiqomah semua, ya. Orang yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti qiyamul lail, sholat tahajud semalam penuh. Belum lagi
kita melangkah dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Aziz ini, Masya Allah, setiap langkah meninggikan 1 derajat. Langkah yang berikutnya menghapuskan dosa. Semoga mondar-mandir kita ke masjid menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang sengaja atau tidak sengaja, baik dosa yang kecil ataupun yang besar. Allahumma amin. Apalagi Masya Allah, sebagian jamaah itu senang kali kalau bisa nunggu adzan. Jadi berangkatnya ke masjid itu malah sebelum adzan gitu. Menunggu sholat itu katanya nikmat. Memang betul hadirin hadirat, orang yang nunggu sholat itu pahalanya sudah dihitung sholat. Jadi semakin kita itu menunggu sholatnya semakin lama, walaupun nggak jungkar-jungkir untuk rukuk, sujud, i'tidal, lah itu kita sudah dihitung sholat. Antum fis sholah man tadzartumus sholah. Dalam sebuah riwayat hadis, kalian semua itu mendapatkan pahala sholat selagi kalian menunggu sholat. Tadi ada yang datang 3:30 sudah sampai sini, Masya Allah. 3:30 ini sampai iqomah berapa jam itu ya, dihitung dalam sholat pahalanya itu. Maka inilah kita ingat-ingat nikmatnya Allah ini. Termasuk nikmatnya Allah bagaimana hadirin hadirat, yaitu di sini diterangkan ketika musuh-musuh kalian ingin menyerang, gitu. Ayyabtishu bikum bil qatri wal ihlaki. Ada orang yang memusuhi orang-orang iman, orang-orang Islam, ingin menyerang untuk membunuh dan menghancurkan. Fakaffa aydiyahum ankum. Musuh-musuh itu ditahan oleh Allah. Nah, dari sini bisa mengambil pelajaran. Musuh orang yang Islam yang akan menghancurkan itu bisa ditahan oleh Allah bila mana orang Islam itu selalu ingat-ingat terhadap nikmatnya Allah, berzikir kepada Allah. Fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di antara caranya supaya musuh-musuh yang mau menyerang kita, tangan mereka ditahan oleh Allah, bedil mereka, tembak mereka, bom mereka, nuklir mereka ditahan oleh Allah. Caranya apa? Wattaqullah. Kalian bertakwalah kepada Allah. Takwa ini. Mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Nah, ini bertakwa. Kemudian caranya lagi supaya musuh-musuh ini ditahan oleh Allah, tidak jadi nyerang orang-orang iman, orang-orang Islam. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri hanya kepada Allah. Lah, dalam ayat yang lain diceritakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia ini bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka para nabi, para rasul kalau menghadapi mara bahaya, menghadapi musuh-musuh yang akan menghancurkan, di antara wiridnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, di sini pernah mendapatkan ijazah dari seorang kiai, kalau orang tuh pengen dicukupi rezekinya, termasuk wiridannya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ada yang mengijazahi sehari semalam 450 kali. Nah, ini kok ada bilangannya Pak, ini dalilnya dari mana? Dalilnya dari pengalaman, gitu ya. Bahkan bukan hanya 450 kali, berzikir kepada Allah itu sebanyak mungkin. Nah, ini tahapannya diantaranya supaya orang itu terbiasa lisannya dibuat zikir kepada Allah. Diajari 3 kali. Kau sudah merasa enak, merasa lezat, mendapatkan banyak pertolongan oleh Allah, dinaikkan 7 kali, dinaikkan 21 kali. Nah, dinaikkan sekian kali gitu. Sampai akhirnya apa? Lesan kita itu tersibukkan
untuk zikir kepada Allah, bukan sibuk gunjing sana, gunjing sini, gunjing pemerintah, gunjing ini, gunjing itu, gitu. Nah, sudahlah. Kita itu berserah diri saja. Sudah ada yang ngurusi, tinggal kita mendoakan. Semoga yang ngurusi itu diberikan sifat amanah oleh Allah. Allahumma amin. Tinggal kita sibuk ngaji Al-Quran, memperbaiki bacaan kita, sibuk dandani amalan dan akhlak kita. Allahumma amin. Nah, nanti kalau sudah sibuk dengan iman, sibuk dengan amal soleh, itu mesti itu Allah akan menggerakkan orang-orang yang mendatangkan barokah kepada kita. Karena itu sudah menjadi janji oleh Allah dalam Al-Quran. Sungguh seandainya penduduk suatu desa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sayangnya orang diajak iman, diajak bertakwa kepada Allah itu tidak percaya, gitu. Alangkah ruginya. Semoga kita yang mengaji di sini termasuk orang-orang yang percaya dan beriman kepada ayat-ayat Allah, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 12 yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti aku akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan pasti aku akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa ingkar di antara kalian setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ayat ini menerangkan bagaimana di kalangan Bani Israel, ya, Allah telah mengambil janji kepada mereka. Nah, di antara pengambilan janjinya apa? Yaitu Allah mengirimkan 12 pimpinan. Ai wa amarna Musa bi ya'khudha 12 naqiba. Jadi lewat Nabi Musa Allah memerintahkan supaya memilih 12 pimpinan. Min kulli sibtin naqibun yakunu kafilan ala qaumihi bil wafa'i bil ahdi. Ya, pimpinan di sini maksudnya adalah yang membimbing Bani Israel. Ya, kalau sekarang mungkin ya, di sini gubernurnya fulan, di sana fulan, supaya mengajak orang-orang Bani Israel itu untuk taat kepada Allah. Nah, di sini sebenarnya fungsi daripada pimpinan itu bukan hanya sekedar memikirkan kemakmuran finansialnya atau keperluan duniawinya, tidak, tapi seorang pimpinan punya tanggung jawab juga terhadap orang yang dipimpin untuk mengajak mereka taat kepada Allah. Diajak sholat, ya, diajak zakat. Nah, misalkan seorang pimpinan, Pak Lurah, Pak Camat, di kantornya mungkin ada sekian puluh orang. Begitu azan zuhur dikumandangkan, mari berangkat ke masjid. Nah, gitu. Insya Allah ini gerudukan niku mangke. Allah. Napa malih pimpinane loman, bakdo jamaah dijak teng warung sarang-sarang. Allah. Alhamdulillah, makan siang gratis, masya Allah. Makanya calonan itu bakal dipilih meleh nih kata saya. Lah maka disinilah hadirin yang mulia, bahkan ketika seorang pimpinan yang sudah diberi amanah oleh Allah itu mau mengajak kebenaran, mengajak makmurnya atau rakyatnya iman kepada Allah, wa qala Allahu inni ma'akum, Allah menerangkan sesungguhnya aku Allah akan bersama kalian wahai para pimpinan itu. Nah,
Tapi syaratnya apa? Kalau pimpinan itu ingin dibersamai oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah, la in aqamtumus shalah. Kalau kalian semua mendirikan sholat. Nah, di antara cara mendirikan sholat tadi. Mungkin ketika apel pagi, masya Allah, ada upacara sedikit. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai membudaya. Apel pagi baca Asmaul Husna, gitu. Nah, semoga selalu berkembang ya. Nah, mungkin diingatkan, wahai orang-orang yang menjadi bawahan atau istilahnya di bawah kepemimpinannya seorang pimpinan, jagalah sholat. Kalau kalian pulang juga gerakkan keluarga kalian untuk sholat. Masya Allah, ini alangkah indahnya ya. Di pabrik-pabrik apel paginya seperti itu, karyawan-karyawannya diajak untuk mendirikan sholat. Bahkan kita pernah juga melihat seperti itu. Bukan hanya sholat fardu, nanti kalau sudah jam 10 waktunya istirahat, gitu, break. Nah, breaknya apa? Sholat duha. Bahkan sebagian ada, masya Allah, kontraktor. Nah, itu tukang-tukangnya itu diberi reward, diberi hadiah. Kok hari ini menjaga sholat 5 waktu berjamaah, setiap sholatnya diberi tambahan 5.000. Wah, akhirnya kalau sehari semalam jaga sholat 5 kali dengan berjamaah mendapatkan tambahan hadiah 25.000. Masya Allah. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia. Jadi seorang pimpinan, baik pimpinan dalam keluarga, pimpinan diri sendiri minimal, kok mau mendirikan sholat, menyempurnakan sholat, wa qala Allahu inni ma'akum, Allah akan bersama kalian. Kemudian syaratnya lagi, seorang pimpinan akan dibersamai oleh Allah, akan selalu ditolong oleh Allah. Wa ataitumuz zakah, nah, mau membayarkan zakat. Nah, ini zakatul mal. Mungkin yang punya kambing, ternak kambing 40 ekor, setiap tahun minimalnya 1, diberikan kepada fakir miskin. Nah, kalau punya sekian ratus sekian ekor, punya sapi sekian ekor, 1 ekor dizakatkan, gitu. Nanti ketika Idul Fitri membayarkan zakat fitrah. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Orang ini kok mau membayarkan zakat mal? Masya Allah. Tidak ada muslim melarat tuh, gak ada. Minimal 1 mobil itu sudah nongkrong di garasi rumahnya itu. Makatan ya, hikmahnya zakat. Kemudian wa amantu birusuli. Nah, syaratnya lagi apa supaya Allah membersamai para pimpinan, yaitu mereka itu mau beriman kepada utusan Allah. Utusan yang dikirim untuk umat akhir zaman ini, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan ini, sami'na wa ata'na. Nabi menyunahkan ini, sami'na wa ata'na. Nah, maka termasuk setelah kita ini bisa mendirikan sholat istiqomah jamaah, ya, sunnah-sunnah dalam sholat ini kita perbanyak. Masya Allah, mungkin sebagian panjenengan ada yang jadi imam musola, imam masjid ya, sebelum sholat softnya diluruskan, ya. Apalagi masjidnya ditaruh minyak wangi, ya, minyak wangi gratis supaya masuk masjid minyak wangian, karena para malaikat itu mencintai bau yang wangi, gitu. Apalagi masuk masjid, sholat tahiyatul masjid disempurnakan dengan siwakan. Nah, siwak ini, masya Allah, siwak ini luar biasa. Di antara fadilahnya, orang yang mengerjakan siwakan sebelum sholat, nilai sholatnya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Rok'atani bisiwak khairun min sab'ina rok'atan biduni siwak. Dalam sebuah hadis seperti itu, 2 rakaat yang dikerjakan siwakan sebelumnya, nah, di sini lebih afdol, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian supaya ditolong oleh Allah para pimpinan bagaimana? Wa'azzartumuhum, menolong para nabi, para rasul. Di antara maknanya menolong perjuangannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ingin bagaimana umatnya berbondong-bondong iman kepada Allah.
berbondong-bondong mengamalkan syariat agama. Lah maka kita ini menolong, membantu, mendukung, mensupport, bahkan mendanai gitu. Jadi kalau ada dai-dainya Allah yang menjadi penerusnya para nabi, para rasul, nah, Masya Allah, termasuk sebagian jamaah kita kemarin ketemu di Lampung nah, alhamdulillah beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bahkan punya keinginan bagaimana jamaah kita yang berangkat pulang nanti ada jamaah lagi yang berangkat lagi. Supaya terus dai-dainya Allah yang belajar agama Allah, belajar menyampaikan sesuai kemampuan masing-masing ini terus selalu ada, sehingga saling mengingatkan, menguatkan untuk iman kepada Allah. Wa aqraltumullaha qardan hasana. Lah ini mau memberikan hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik. Nah inilah termasuk keindahan Al-Quran. Lah kok Allah kok dihutangi? Padahal harta itu sebenarnya milik Allah. Yang memberikan rezeki kita juga Allah, yang melapangkan rezeki kita juga Allah. Tapi saking indahnya bahasa Al-Quran, kok malah bahasanya itu hambanya menghutangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini fadilahnya apa? Orang kok mau iman kepada Allah, mendirikan sholat, membayarkan zakat, menolong para nabi, para rasul, menolong perjuangannya, penerusnya para nabi, para rasul, dan mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk memperjuangkan agama, lau kaffiranna ankum sayyiatikum, akan dihapuskan keburukan-keburukan. Wala udkhilannakum jannat, akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya satu surga, jannat. Di sini jamak muannats salim, surga-surga yang banyak. Nah, semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Allahumma amin. Nah, akan tetapi sebaliknya orang kok ingkar, tidak percaya dengan ayat ini, tidak mau mendirikan sholat, tidak mau membayarkan zakat, tidak mau menolong perjuangannya para nabi, para rasul dan penerusnya, dan seterusnya. Nah, faqad dhalla sawa'as sabil, orang tersebut sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat nomor 13 yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi sayangnya ini Bani Israel sudah dijanji oleh Nabi Musa lewat 12 pemimpin tadi, akan tetapi sayangnya mereka justru malah tidak mentaati apa yang mereka janjikan. Bahkan naudzubillah min dzalik, sebagian Bani Israel membunuh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Semoga Allah selamatkan kita semua. Allahumma amin. Baik, mungkin ada waktu untuk diskusi tentang agama, tentang masail, kita persilahkan. Monggo ibu-ibu, barangkali perlu ada yang ditanyakan, dua penanya. Monggo Bu. Wonten saking ibu-ibu. Saking ibu-ibu wonten. Wonten napa mboten? Nggih. Wonten saking bapak-bapak, monggo silakan. Waalaikumsalam. Majeng mawon bisane mike sampai. Nggih. Mengenai sholat berjamaah, kita melakukan sholat berjamaah, kemudian imamnya itu batal
pada waktu ruku atau i'tidal. Kemudian bagaimana cara pergantian antara imam yang batal dengan makmumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu bila mana seorang imam dalam sholat jamaah kok batal. Ya, langsung imam itu menunjuk makmum yang kiranya pantas untuk jadi imam. Nah, makanya orang yang faham itu meletakkan makmum yang di belakang imam itu sekiranya pantas dan layak untuk menggantikan kalau terjadi batal dalam sholatnya imam. Makanya mohon maaf ya, kita yang istilahnya mungkin keilmuannya atau bacaan Al-Qurannya kok masih belum fasih atau belum baik, ini kalau bisa sholat jamaah tetap di sop awal usaha, tapi untuk tempatnya di belakang imam ini kita hindari. Nah, supaya layak jadi penggantinya imam, istiqomah ngaji Selasa subuh. Wah, kan perbaikan bacaan gitu. Setiap kali pertemuan paling tidak Fatihahnya diperbaiki gitu. Nah, gitu. Nah, makanya liyani ahlamukum, dalam sebuah hadis seperti itu. Tertibnya baginda Nabi menyandingkan atau orang yang di belakang beliau itu orang yang paling bagus bacaannya. Ahlamukum di sini sebagian ulama ahli hadis mensyarahi aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya. Panjang pendeknya benar. Hukum ini idhar, idgham, gunah tahu, prakteknya juga tahu. Makharijul huruf, sifatul hurufnya juga pas. Oh, ini tha, ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri itu yang atas. Oh, ini shad, ini sin, shin. Nah, bisa membedakan gitu. Nah, itulah yang menjadi standar orang itu benar bacaannya sehingga dia layak menjadi imam gitu. Mungkin panjenengan menjadi takmir masjid, nah, mendidik kader. Ini siapa nanti yang layak untuk menjadi imam? Nah, masya Allah, okay? Sekarang guru tahfidz di mana-mana, madrasah tahfidzul Quran banyak gitu. Mengatakan Pak nggih. Pergantian itu apa itu mulai bacaan misalnya saja Al-Fatihah atau melanjutkan daripada. Dalam bacaan ini ya sebenarnya cukup melanjutkan, karena misalkan imam sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena tadi sebelum ke masjid kebanyakan makan ketela pohong, nah, akhirnya tut gitu kan. Nggih mboten usah isin, mon biasa mawon. Namine orang buang angin itu kan ya perkara tabi'i, tabiat atau kebiasaan manusia nggih. Nah, imamnya enggak usah malu-malu. Nah, itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu imam memegang hidungnya begini. Misalkan ada jalan seperti di mihrab ini ya sudah langsung keluar, tunjuk. Nah, maju gitu. Nanti yang belakang langsung maju, bacaannya ngelanjutin, ya. Tapi kalau seandainya diulangi juga tidak masalah. Tapi mengulanginya cukup bacaan di situ. Makaten Pak nggih. Begitu juga kalau kita jadi makmum, misalkan sop di depan karena sudah mulai dari 3:30 sudah duduk. Nah, ternyata tengah-tengah sholat karena sholat subuhnya tadi bacaannya panjang misalkan nggak kuat nahan angin, akhirnya keperucutan juga, ya nggak usah malu, ya langsung tutup hidung pakai tangan kiri, langsung keluar masjid, cepat ngambil wudhu, terus kembali lagi ke shaf. Lah terus imamnya nanti gimana? Nah, kalau imam ya boleh kembali lagi ke tempat imaman atau berubah di belakang sana menjadi makmum. Dan itu pernah kita alami juga, Nah, sholat di belakang imam, ternyata imamnya udzur tadi, keluar angin, beliau menunjuk kami untuk maju. Kita melanjutkan. Waktu itu sudah selesai Fatihah, tinggal baca suratnya itu. Makaten nggih, jelas nggih? Nggih, alhamdulillah. Dan itu bukan aib nggih, bukan aib. Wong tengah-tengah sholat kentut terus aib, bukan. Itu sudah merupakan amrun tabiyyun tadi nggih. Tapi ya kita usahalah kalau bisa itu
Sebelum sholat ada persiapan sehingga tidak nahan kentut, nahan pipis, nahan air besar, tidak. Mekaten nggih kirang langkungipun. Monggo. Mungkin monggo ada lagi. Pak Agung. Pak Bambang kekerepen soalnya. Selasa lalu Pak Bambang kan sudah toh gantian ya. Monggo. Kabelnya tidak cukup. Tidak usah pakai mic saja bisa. Permasalahannya. Yang ditanyakan tadi kalau imamannya. Sop itu. Nah, lagi siap. Sekarang begini, tadi kan sudah kita jelaskan, kalau belakang mihrab kok tidak ada pintunya, misalkan musola. Nah, itu terus bagaimana? Imamnya kentut, batal, terus apakah menginjak sop atau melewati sop itu bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, boleh. Makanya tadi kita isyarah megang hidung, oh berarti imamnya batal. Makanya makmumnya tadi kita sampaikan juga ilmunya sholat. Kalau seandainya terjadi batal, adabnya atau etikanya pegang hidung dengan tangan kiri, langsung aja keluar sop. Walaupun ngelangkahi depan sop tidak masalah. Gitu. Makanya sebagian nyuwun sewu ya, sebagian masjid itu tertibnya bagus. Nah, di sop yang depan ini diberi pintu. Nah, diberi pintu. Ini termasuk untuk jaga-jaga. Kalau seandainya jamaahnya meluap, nanti kalau halaman kanan kiri masjid itu sopnya kan bisa nyambung. Seandainya orang yang sopnya di depan kok batal, ya langsung aja lewat pintu yang sebelah kanan sebelah kiri. Kalau tidak ada ya sudah, tidak apa-apa, melangkahi orang yang di depan sop itu tidak masalah. Karena ada udzur. Nah, kalau misalkan pakai sutra juga boleh. Caranya begini, nyun sewu, seperti rida ini kan kalau dalam mazhab Syafi'i disunahkan toh. Nah, caranya kita yang mau keluar, nah sutronya dibeginikan. Nah, ini kan sudah dari sutra, bon lewat ngajengi mawon. Nah, banyak cara lah. Nah, pakai sutra juga boleh. Kalau seandainya tidak pakai sutra karena ada udzur tadi ya, udzur namanya batal, itu tidak masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jelas Pak Agung ya? Nggih, alhamdulillah. Wonten meleh Kang? Terakhir Pak Bambang. Nggih. Oh, nyambung nggih, monggo. Pertanyaan 1 dan 2. Nggih. Nggih. Pingsan. Nggih, masyaallah. Nggih. 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 Ke belakang. Nggih, malah terjadi bukan hanya batal kentut nggih, malah sampai pingsan. Nah, ini ya karena ada darurat tadi atau udzur syar'i, itu boleh makmum yang di belakangnya gotong dulu, mungkin ditaruh di belakang. Nah, nanti mungkin ada orang yang layak menggantikan ya maju, terus makmum tadi neruskan sholatnya juga ada masalah. Karena itu sudah darurat. Sedangkan darurat itu kalau dalam fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara darurat itu membolehkan melakukan perkara yang dilarang. Contohnya tadi pertanyaan Pak Agung kan, kita lewat depan shop itu kan enggak boleh, gitu. Nah, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, itu kan dilarang. Nah, sekarang ada darurat. Darurat yaitu batal tadi. Mau ambil air wudhu sedangkan tidak ada jalan, maka di sini membolehkan untuk melewati depan shop. Begitu juga ada darurat, imamnya malah pingsan, kalau nggak cepat tertangani malah bisa meninggal, misalkan serangan jantung perlu dipompa jantungnya gitu. Nah, maka di sini kita dulukan, apalagi kalau waktu sholatnya masih panjang dan seandainya tidak menemui jamaah nanti bikin jamaah lagi karena darurat menolong imam yang sedang pingsan. Mekaten nggih, Pak? Nggih. Nggih, monggo, Pak. Besok minggu depan aja ya, Bang. Nggih. Sudah 3, nggih ditahan.
Monggo saya sampun. Kesempatannya hanya 2 penanya nggih. Nah, boleh kita tutup dengan doa bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan untuk sholat Isra dulu, setelah itu untuk pinarak ke ruang sebelah. Syukuran dari Ibu dan Bapak dan Ibu Hajah Sugianto. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.